kekayaan. Oh iya. Yes. Oke. Minuman kolagen. Iya, angkat telepon kalau ditelepon ya. Ya. Conge lo, gue nggak ngangkat. Gue angkat nggak? Gue telepon balik nggak? Setelah berapa lama? Tapi kan gue telepon balik. Dan dia nge-pin ke Pak Wendy sama Bu Ayu nanti kayak... Udah tahu nggak rating masih pakai gimmick? Udah. Langsung aja judul, enggak jadi poin. Nggak naik itu sama ternyata. Menurut Langsung langsung, mohon maaf, baik. Nggak naik. Back to basic. Nggak naik. Biar galak Udah, repot. jangan halu. Enggak bisa. Nggak bisa, kita nggak mau. Judul hari ini, judulnya adalah Dulu, mana judulnya? Kata Dadan properti. Segitu doang judulnya. Panjang pakai dari banget. sini. Emang mesti pakai gitu, Omare. Ini 2 kata, pakai kayak gini doang, ngabisin duit lu. Apa? Kata Dadan propertinya pengen di itu. Oh iya. Iya, Ya udah, itu udah Ini dipegang. udah nih. Iya ini Jadi mah. bisa megang siapa? Judul hari ini siapa aja nih sukarela nih. Ayo. Udah kita berdua-dua. Lu berdua Judul sama. hari ini. Judulnya Ayo adalah tebak, ini apa? Ayo judulnya ini. Ketemu ini apa? anggur. Anggur bibir anggur. Salah. Makan anggur. Salah. Minum anggur. Salah. Yang betul anggur menor tuh. Ini apa yang lo sebutin tadi kayak judul lagu ya? Emang ada? Anggur menor. Anggur merah. Karena judul hari ini adalah Buah bibir. Thanksin. Tutup muka dong, besok kardusnya ada 4. Malu. Gugi gimana? Hari ini merasa karet. Iya, Gugi gimana sih? Ah, tangan gua kena gula Harusnya- panas nih. Kenapa sih? Harusnya yang bikin panas. judul dia aja. Gula panas. Ya, Dita. Mending. Yang bikin judul Dita. Kita lagi bikin Siapa tuh Dori? pagi. Enggak, kemarin tuh si Dori ulang tahun lo bener kalau kasih duit. Kasih duit, lu gua talangin Iya, lu kemarin. Enggak, gua nggak mau. Enggak, gua mah nggak ikhlas ngasih dia kado, ngapain? Mau lu nalangin dia, nalangin gua. Orang cantik dia, cantik magic. Lo kesirep. Gua menentang ya orang-orang yang cantiknya cantik-cantik magic. Gak natural. Mendingan gua buatan dokter, bukan buatan dukun. Gua buatan dokter. Dokter gua sekolah nih. Lu mau lu nalangin si Igun 200, giliran gua suruh nalang 200 lu nggak mau. Kan lu kemarin mah di dalam, kita mau ngasih. Ini nenek-nenek udah ngomel aja. Iya. Lu mau lu kemana nalangin, gua nggak mau. Ya bukan begitu yuk. Apa? Bikin dia kan lama tuh. Gua bikin Ya terus ganti. dia ganti nggak ini? Enggak, nggak mau ganti, ya udahlah. Lu mau gimana lagi? Ya udahlah. Banyak sabar Omare. Iya, sabar. Angkat telepon. Lu nggak ngangkat. Gak angkat gue. Lagian lu nyari Kali dia. Iya, masa orang nggak punya nyuah. Namanya. Wen, Masa orang nggak punya dia sibuk lah namanya juga. Gue udah nggak kayak gitu, tapi dia apa? Ketelepon gue jam 11 malam, Wen. Aduh. Mau ngapain? Jam 9 malam lo tidur lo baru keluar. Setengah 11 malam. Kalau mau ngebohongin gue. Jam 11 malam. Tidur. Lu jam setengah 11 malam bikin alis. Ayo mau tidur setengah 11 malam. Nih yang kayak gini Pak RT yang saya nggak senang. Ya. Warga Bapak jam 11 malam baru keluar, sedangkan saya jam 7 udah tidur Pak. Bapak mesti liatin. Saya nggak bisa marahin mereka. Mereka jam 11. Mereka dia doang. Gue tidur. Gue tidur Wendy. Jam 11. Gue tidur setengah 11. Mohon maaf, gue tidur setengah 11. Jam 1. Bangun. Ada yang ngetok-ngetok, Pak. Dia lagi serem banget rumahnya. Kenapa? Ngetok-ngetok, tok. Saya pernah dengar. Cuma ngomong begini doang. Aman di depan. Gitu.
Ya. Saya dapat laporan dari warga soalnya. Enggak gitu aku enggak. Ayo. Tapi ini kita ada bintang tamu nih ya. Kita kedatangan seseorang bersama kuasa hukumnya yang kini tengah menjadi buah bibir. Kita panggil ini dia, Novi Pratiwi, Jerry, dan George. Silakan Mbak Novi, silakan duduk. Buah bibir Oma. Buah bibir. Oke. Terus menjadi buah bibir, drama perseteruan Novi dan juga Agus seakan tak ada habisnya. Aku punya tayangannya ya, ini. Gus lu ah. Mama, kaget gue. Enak gue ngelihatnya beritanya itu mulu. Yang lain itu mah. Sorry ya saya, aku soalnya itu the point orang. Repot. Itu gimana sih Kak sampai sekarang ini sampai lebar banget jadinya ya? Iya, jadi pada saat terakhir itu mediasi yang kedua, saya terpaksa walk out karena ada hal-hal yang saya rasa saya tidak bisa menandatangani. Kak maaf deh, ini agak ulang dikit ya, mungkin kakak capek dengernya ya. Aku pengen bener-bener tahu. Jadi awalnya kakak sama Agus tuh kenal atau enggak? Kenal, jadi awalnya dia minta tolong keluarganya untuk dibantu, karena kan dia kesiram air keras dan nggak ada uang sama sekali. Nah, saya sebagai yayasan membantulah mengopen donasikan dengan catatan 100% kita berikan ke dia. Gitu, untuk pengobatan ya? Untuk pengobatan. Dapatlah 2 hari penggalangan dana 35 juta, alhamdulillah. Setelah itu kita mikirkan dia harus operasi kelopak mata dan pencakokan mata itu emang sangat mahal. Jadi mohon maaf, itu matanya memang kondisi dua-duanya tidak bisa melihat? Waktu itu masih bisa ya. Waktu itu soalnya kan ada berita katanya perbannya pindah-pindah, itu gimana tuh Mbak Novi? Iya, itu betul sih. Ini maaf ya, ini bukan bercandaan ya, tapi kan memang menurut netizen tuh kan entah perbannya di kiri, entah perbannya di kanan. Berair kan? gitu sih, kayak berair memang. Iya. Jadi gini, waktu pertama kita datang itu masih bisa untuk dilakukan operasi. Makanya karena belum lama. Betul, karena belum lama. Nah, makanya saya mikir sebagai ketua yayasan nih gimana cara 35 juta kurang. Minta tolonglah sama Bang Denny Sumargo. Gitu. Awalnya pun tidak minta bantu untuk open donasi, meng-up aja, kali aja ada dokter yang ingin membantu, kali aja ada orang baik yang ingin membantu. Betul. Nah, singkat cerita, terkumpullah 1,5 miliar kurang lebih. Nah, pada saat 1,5 pun kita dibohongi, kita bilang 500 juta dapatnya dari awal. Jadi banyak nggak transparan? Nggak transparan sama sekali. Dibohongin dari pihak keluarga Mas Agus yang bilang katanya donasi 500 juta, padahal di situ sudah masuk. Rekeningnya langsung ke dia soalnya. Iya, betul. Ke Agus. Iya. Tapi udah di print out. Sudah, mutasi rekeningnya sudah ya? Iya, pada saat ngomong itu belum. Iya, pada saat ngomong itu kita by phone, itu kita nanya, ini sudah berjalan berapa hari, sudah masuk berapa? Dia bilang lah 500 juta. Besokannya kita minta mutasi, barulah Mas Agus minta maaf. Donasi yang terkumpul 1,4 sekian. 1,4. Nah, ini katanya sekarang donatur juga punya kuasa hukum. Iya. Donatur tuh siapa tuh berarti? Yang pada nyumbang Yang pada nyumbang itu karena adanya dugaan penyalahgunaan donasi, jadinya mereka mengambil langkah untuk melaporkan menggugat ya Pak. Menggugat. Bisa menjelaskan seperti apa? Jadi gini, karena sudah ada penggunaan dana yang salah ya, yang dilakukan oleh Agus, itu selain bertentangan dengan yayasan juga kan bertentangan dengan aturan tuh, ya kan? Maka para donatur ini kan karena tidak kepastian hukum, ya, makanya mereka berbondong-bondong, ya, bergabung, kemudian memakai jasa hukum, melakukan langkah hukum baik laporan polisi 372 ya, penggelapan maupun gugat di pengadilan. Itu yang langkah yang diambil oleh para donatur, itu aja. Jadi panjang ya, tadinya mau ngebantu, akhirnya jadi menggugat gitu ya? Betul, karena pada saat aku tanya pun uang udah di-split 400 juta sekian, bahkan ada yang dipakai untuk kepentingan pribadi, belanja online, bayar cicilan motor dan lain-lain. Jadi nggak fokus ke mata. Betul. Sedangkan fokus saya akad pertama untuk membantu Mas Agus adalah pengobatan. 1,4 sekian pengobatan hanya pribadi itu 900.000. Dari 1,4. Jauh banget yang dipakai cuma 900. Bisa aja lu Gus. Sisanya pakai BPJS. Pantasan berdebat ya. Enggak, tapi kalau urusannya makin panjang kan berarti pengobatannya berangsur-angsur nggak dimulai dong berarti.
betul. Tapi udah ada belum sebenarnya kemarin dari Mbak Novi sendiri mau dibawa ke rumah sakit apa gitu? Udah, kan kita sudah melakukan pengecekan di rumah sakit JSC. Oke. Akan ada tindakan Jakarta Barat ya? Kedoya. Kedoya. Banyak kali. Cabang Kedoya betul. Lu deh, Terus siapanya Agus sih kok nyolot? lu udah tahu dia lagi panas. Udah lu ngomong jaket-jaket. Takut gue duduk sini yuk. Iya, dia lagi kesel juga dia nih. Sekarang mau babak walkout. Bang, ntar bantuin ya bang kalau Ilah. Panggil abang gua. Bisa aja ngomongnya ke abang. Masuknya bisa banget. masa gue panggil empok kan. Oke, Mbak Novi, ini maaf lagi. Apa yang kemarin buat Mbak Novi ini walk out pas proses mediasi? Sebenarnya kalau misalnya tanya dari awal pun saya udah nggak mau datang. Dari kemarin sebelum datang ya, sebelumnya. sehari sebelum datang mediasi itu saya udah bilang nggak mau datang karena nggak enak badan, kecapean kan ini udah berangsur 2 bulan lebih, terus Habisin energi kurang tidur. banget ya. Betul. Nah akhirnya singkat cerita paginya kita dipaksa untuk datang. Gitu. Dipaksa sama? PH-nya waktu itu kan. PH yang sebelumnya. Oke. Gitu. Nah akhirnya saya datang lah. Pada saat saya datang, mindset saya adalah kita membahas draft, bukan untuk langsung tanda tangan, karena tidak ada Bang Denny Sumargo pada saat waktu itu. Bang Denny itu udah confirm lagi di Makassar Bang, jadi nggak bisa datang mediasi. Betul. Oke. Kita tidak boleh menghilangkan. Jadi sebenarnya tujuannya mediasinya itu apa sih Mbak Novi? Kalau yang Mbak Novi tahu? Jadi memang itu kan tujuannya tuh masing-masing pihak, baik yang membantu menyelenggarakan podcastnya Bang Denny, lalu ada pihaknya Mas Agus sebagai yang menerima, dan pihak Mbak Novi yang dari awal gitu kan. Nah itu ketiga pihak itu seharusnya sepatutnya dihadirkan dalam mediasi seperti mediasi yang pertama. Nah yang di mediasi kedua tuh Bang Densu udah bilang bahwa lagi di Makassar, kemungkinan nggak akan bisa keburu lah hadir. Nah di situ muncul satu tekanan ya, baik dari internal maupun dari eksternal ke Teteh, bahwa ya udah draft yang udah ada ditandatanganin aja dulu, nanti masalah Bang Densu nanti aja lagi gitu kan, bikin adendum. Nah di situ kita nggak setuju. Kenapa? Karena kalau ini ditandatangan kemudian nanti adendumnya Bang Densu tidak setuju, kemudian kan akan kembali dan bunyi di situ itu nggak bisa dicabut sepihak gitu kan? Iya betul. Gitu. Maka dari itu akhirnya Teteh memutuskan untuk walk out. Bukan itu aja. Sebenarnya apakah pantas seorang wanita sendirian dikelilingi laki-laki, saya ditunjuk-tunjuk kayak gitu? Tapi sebenarnya Mbak, kalau Mbak Novi sendiri mikir ya, niat awal itu kan baik ya. Betul. Yang bukan, kalau dipikir-pikir saudara bukan, apa bukan, niat membantu, menggalang dana, ujung-ujungnya jadi kayak ketumpuan gitu. Iya betul. Kenapa nggak Mbak Novi tinggalin aja, udah urus deh gitu? Sebenarnya kalau dari awal kita mau ngambil langkah hukum pun sebenarnya kita bisa. Ya. Ya. Ada penyalahgunaan donasi, kita bisa berhak sebagai ketua yayasan gitu. Karena ini akad pertama dari yayasan kita. Pertanggungjawaban ya. Betul, karena ini pertanggungjawaban moral dan kredibilitas yayasan kita gitu. Ya. Tapi kita nggak lakukan itu, kita melakukan untuk pembinaan, kita ngobrol baik-baik, tiba-tiba saya dilaporkan, agak kaget juga. Oh, awalnya tuh Mbak Novi yang dilaporin, Mak. Iya, saya Ya lu yang nanya. Dilaporin kan sama pengacaranya Agus. Iya. Oke, nah sebenarnya dari situ tuh pemicunya gitu ya. Iya. Loh kok ini jadi malah jadi kita yang dilaporin. Sebenarnya gini, untuk manis yang ada di rumah, kalau sedikit flashback, konten-konten Mbak Novi ini bagus-bagus loh. Ya kontennya semuanya sosial. Ya bahkan yang aku rasa nggak semua orang punya konten sekonsisten itu gitu. Jadi ya benar kata Igun, kenal Bu nggak kenal banget, saudara bukan apa bukan, tapi ya karena yayasan dan sifatnya sosial, jadi siapapun tanpa pilih-pilih dan membantu. Tapi berujungnya seperti ini, akhirnya jadi azas manfaat beberapa orang untuk muncul, tampil gitu ya. Akhirnya jadi diadu-adu terus jadi runcing. Betul. Oke. Ini sempat kepikiran nyesel nggak Mbak? Setelah udah akhirnya jadi rame begini, aduh nyesel gue. Enggak lah. Yang namanya kita berbuat kebaikan itu kan kewajiban. Kita nggak perlu nyesel. Apapun itu jalani aja. Ini bagian proses dari kehidupan saya sih. Dan sebagian proses perjalanan dari yayasan ya. Betul. Karena ya ada orang yang ngerti arti kata berterima kasih, ada yang kagak ngerti arti kata bersyukur, ada yang tahu diri sama yang nggak tahu diri, itu kan beda-beda ya. Ya, nah ini katanya sekarang ini dari Mbak Novi ini katanya menyerahkan semuanya ke kuasa hukum, ke Kemensos. Ya, betul. Alhamdulillah kemarin kita dipanggil sama Gusmen, sama Pak Wamen juga ke Kemensos.
adalah pembahasan terkait ini semua. Seperti apa nih yang harus diambil sikapnya mengenai donasi ini? Karena sudah blunder kemana-mana, sudah banyak yang melebar lah gitu. Arah-arah pribadi kan. Ya, personal saya juga diserang-serang, yang notabene ini kan harusnya dibedakan seperti itu. Iya. Ya ada itu sih sebenarnya yang lucu ya gitu ya. Belum tentu semuanya bisa saling membantu. Ya, ini belum selesai, nyerangnya ke pribadi, nyerangnya ke ini. Jadi ya mudah-mudahan kalau kita belum bisa banyak terlalu membantu orang, minimal diam. Ya, diam. Karena pemberitaan ini, bahkan uang ini juga bukan uang yang sedikit loh. Orang mau memberikan donasi itu karena ada empati, simpati gitu ya. Jadi harus dilihat dari orang-orang yang memberikan ini gitu. Ya, bahkan maaf nih, orang-orang yang pada berdiri saat ini belum tentu juga ada ikut nyumbang. Sebenarnya dari 1,3 atau 1,4 miliar itu ya, itu sih. Mbak, ada yang ingin disampaikan nggak untuk Agus? Saya sih selalu mengucapkan kata maaf. Mungkin saya ada salah sikap, salah kata yang mungkin merasa Mas Agus kecewa atau tidak suka. Saya dengan rendah hati melakukan permohonan maaf sebesar-besarnya. Justru malah Mbak Novi yang minta maaf loh. Itu ya sebenarnya keributan ini tidak diinginkan gitu. Tapi kalau seandainya duduk dengan kepala dingin saja berdua gitu ya, berarti coba ditarik dari awalnya niat baiknya, dari awalnya Agus juga meminta, itu kayaknya seandainya ada yang bisa memediasi itu sih lebih enak ya. Itu lebih enak. Nah, tapi gini Mbak Novi, kalau dari Mbak Novi sendiri nih ya, kalau dari Mbak Novi sendiri, harapan untuk konflik yang nggak selesai-selesai ini apa? Harapannya Mas Agus sih tetap mendapatkan pengobatan. Alhamdulillah katanya sekarang sudah dapat bantuan pengobatan. Kalau untuk masalah donasinya, insya Allah akan diambil alih oleh negara. Gitu. Jadi memang itu sesuai aturan gitu ya, Bang Ruben. Jadi setelah kita beberapa kali dapat pembinaan dari Kemensos, terakhir dengan Gusmen dan Pak Wamen, itu memang dari pihak pemerintah itu hanya berpatokan pada regulasi. Regulasinya itu Undang-Undang PUB, Pengumpulan Uang dan Barang, nomor 9 tahun 1961. Nah itu kita merujuk ke pasal 8 ayat 1 junto ayat 3, bahwa penyelenggaraan donasi Mas Agus di podcast Bang Densu itu menggunakan rekening pribadi. Jadi pengumpulan uangnya itu dimaknai adalah pelanggaran gitu kan, yang dimana merujuk ke ayat 3, uang hasil pelanggaran, pengumpulan uang yang pelanggaran tadi itu disita dan disalurkan ke penerima manfaat yang lain gitu. Tapi kalau memang pihak Mas Agus masih menunjukkan itikat baiknya untuk penyelesaian, mungkin ada diskresi dari Pak Menteri. Kalau ternyata uangnya udah kepake gimana tuh? Kan uangnya sekarang di yayasan. Iya. Oh, ditarik di yayasan semuanya? Ada sih, ada memang yang terpakai untuk utang dan lain-lain itu ya gitu kan. Kembalikan Ya, berarti. kalau memang kembali mengikuti aturan ya Bang ya, izin itu ya kemungkinan akan diminta dikembalikan sesuai yang mana. Yang dikembalikan kemarin ini sudah di yayasan berapa? 1,3 sudah dipakai sama Mas Agus berobat, 4,5, 4.500.000. Oke. Berarti masih ada 1,3 miliar. Ya kurang lebih ya. Oke. Tapi ada bagian yang dipakai sama keluarganya juga untuk bayar utang, bayar rumah, Dan cicilan. mereka mengakui itu. Mengakui. Oke, berarti biar sebenarnya sudah masalah ini sudah ada di pihak yang aman ya. Kemensos sudah ikut andil, jadi akan diawasi, dan ya dua-duanya ya siapapun yang berdiri, siapapun berbicara pasti dia akan berdiri atau berbicara dengan versinya masing-masing gitu. Tapi kan kalau sudah di Kemensos ya pasti akan ada jalan terbaik untuk kedepannya ya. Amin. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar ya. Kita lelah banget nih, aku takut nangis. Kita makan siang ya Gus? Iya, Makan siang. Oke Gus, tetap di Brownies, obrolan manis.